Nah, pukul 11.43 hari Selasa tanggal 22 April 2025, Rula TPM sudah sampai di area timur dari Jet Ancol. Nah, ini pemandangannya ke grandstand nih. Grandstandnya nggak beratap ya, mungkin nanti diatapin saat penyelenggaraan Formula E. Mungkin ya. Sayang juga ya dijemur, nggak pakai atap. Jadi tidak dibuka pada saat penyelenggaraan selesai ya, ternyata. Nah, ini walking drum nih teman-teman, dibundling dengan tiket grandstand dan pit walk menjadi tiket VIP. Walking drum. Nah, itu di putaran Jimbaran, Royal Trans berputar Warawiri Ancol. Oh, namanya masih Warawiri Ancol nih teman-teman. Dulu oleh Bluebird ya, busnya disupport. Sekarang oleh Transjakarta. Nah, ini walking drumnya nih teman-teman. Salah satu resto. Nah, ini teman-teman Royal Trans. Dia memberi klakson ke Rula TPM. Gratis untuk berkeliling Ancol dengan shuttle. Nah, ini walking drum. Teman-teman pilih mana nih untuk tiket VIP-nya, banding dengan grandstand dan pit walk? Nah, ini Jimbaran Resto. Makan siang sambil nonton atau nonton sambil makan siang. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Ini grandstand-nya. Nah, barangkali sempat dibocorkan juga oleh pengelola Jakarta E-Prix. Salah satu yang menarik adalah tentu saja di grandstand 2E kalau tidak salah ya. Salah satu tempat untuk salip menyalip. Sehingga barangkali harga tiketnya barangkali berbeda ya setiap grandstand barangkali ya. Rula TPM belum sempat searching lagi. Nah, ini jimbarannya. Ini juga dibanding sebagai tiket VIP Formula E salah satunya untuk yang makan siangnya teman-teman ya, support makan siang ala hotel tentu saja ya, ala resto. Rula TPM belum memastikan penjualan tiketnya seperti apa ya teman-teman sampai saat ini. Namun kalau dari respon Diandra Tiket pada penyelenggaraan IIMS Indonesia International Motor Show di bulan Februari 2025 lalu, respon dari penjualan tiket early bird cukup baik teman-teman. Kabarnya sempat ratusan tiket ya terjual, baik tiket yang VIP tentu saja ya teman-teman yang dirilis, dan kemungkinan juga Royal Suite. Nah, spot yang menarik di Ancol Timur ini adalah satunya Jimbaran Resto juga nih teman-teman. Kita sudah sempat makan di sekitar ini. Di dalam ya ada area yang menghadap ke pantai, layaknya kita berada di Pantai Jimbaran, Bali. Dengan nuansa Bali juga teman-teman, baik musik maupun penyajiannya ya. Ada apa namanya? Teman-teman yang dari Bali kan pasti paham ya cara dandanan Bali ya dan kostum Balinya gitu ya untuk mereka yang menyajikan atau melayani di resto ini. Nah, ini dominasi dari grandstand maksud saya. Sebagian besar berada di sisi timur ini teman-teman. Di sisi barat kalau tidak salah hanya ada satu grandstand. Grandstandnya dari A sampai I, 2A sampai 2I. Selain area festival di sekitar grandstand, jadi no sitting, artinya tidak ada tempat duduk, boleh di mana aja ya berdirinya. Nah, ini pemandangannya. Sejauh ini belum ada persiapan yang berarti kalau Rula TPM memperhatikan pasca tinjauan dari VO penyelenggara dunia untuk Formula E ya teman-teman. Barangkali nanti menjelang sebulan yang akan datang barangkali ya, menjelang penyelenggaraan baru akan terlihat. Bahkan yang masifnya biasanya di pekan-pekan terakhir menjelang hari H-nya. Sangat menarik nih teman-teman. Debut dari Gen 3 Evo di Jakarta E-Prix 2025.
Jadi efisiensi kendaraan atau unit lebih baik dari generasi sebelumnya. Kemudian juga capaian tenaganya lebih baik. Dan tentu saja daya tahan dari baterainya teman-teman ya. Sebuah pencapaian dalam tahun ke-11 ya, sudah mencapai teknologi yang hampir bahkan melebihi akselerasinya dari Formula 1. 1,86 detik. Capaian dari akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dapat ditempuh dengan seketika instan ya teman-teman. Bedanya dengan kendaraan bermotor, Formula E ini tarikannya instan. Seketika jadi wus gitu ya teman-teman. Langsung kecepatan 100 km per jam. Dan kecepatan tertingginya kabarnya hingga 333 km per jam. Tentu saja mungkin tidak dicapai di Jakarta ya, karena treknya cukup pendek untuk trek lurusnya. Nah, kita coba flashback ke masa lalu teman-teman. Pada tahun 2022, Rudal TPM sempat hadir juga di area ini untuk menyaksikan penyelenggaraan Formula E Jakarta untuk tahun pertama. Dengan juaranya waktu itu adalah Mitch Epan dari Jaguar kalau tidak salah ya teman-teman. Lalu tahun kedua di tahun 2023 ada 2 seri diselenggarakan Sabtu dan Minggu ya di Jakarta ini. Round 10 dan round 11 kalau tidak salah ya teman-teman. Dan pemenangnya ada dari Force, ada Pascal Wehrlein. Kemudian di seri berikutnya ada dari tim debutan kalau tidak salah ya. Iya betul, Maserati ya. Maserati. Jadi 3 tim pernah menjuarai di Jakarta E-Prix pada tahun 2022, 2023 2 seri ya. Nanti kita nantikan lagi di tahun 2025 siapa yang akan menjuarai Jakarta E-Prix. Nah, yang Rudal TPM nantikan sebenarnya ada salah satu debuter tim ya, yaitu Lola Yamaha teman-teman. Jadi ada tim baru yang ikut di tahun 2025 yaitu Lola Yamaha. Seperti kita ketahui Yamaha sejauh ini aktif di MotoGP. Sekarang ada Quartararo ya, Fabio Quartararo dan Alex Rins di pabrikan utama. Ada juga satelitnya ya teman-teman. Nah, kita ingin lihat sejauh mana kiprah mereka terutama Yamaha di Formula E ini. Tentu saja masih join dengan dari tim yang lainnya ya teman-teman. Tim-tim besarnya ada Jaguar, ada Force ya teman-teman. Sayangnya dulu Mercedes-Benz yang sempat ikut di Formula E 2022 tahun berikutnya absen ya. Sampai sekarang Mercedes-Benz tidak ikut ya di laga Formula E, laga tahunan ya. Nah, jadi sudah ada 3 nama ya yang sempat menjuarai Jakarta E-Prix. Yang pertama ada Mitch Epan dari Jaguar, kemudian yang kedua ada dari Force, ada Pascal Wehrlein, ada juga dari Andretti, Max Ganter. Jadi sudah ada 3 nama ya. Kita ingin menantikan nanti apakah ada lahir juara baru di Jakarta. Kita nantikan ya. Ada 11 tim, 22 pembalap. Ini penampakan dari Jakarta E-Prix di sektor timur ya teman-teman. Ada grandstand yang mudah-mudahan nanti diberi atap ya. Karena Jakarta kan cukup panas ya. Sepertinya yang dibuka hanya atapnya, tapi tempat duduknya atau seatnya tidak dibuka. Nah, ini penampakan ke area grandstand dan lintasannya teman-teman. Kita coba intip dari dekat ya. Boleh nggak lihat langsung ya. Nah, ini penampakan lintasannya nih teman-teman. Di lintasan timur. Nah, ini penampakan aspalnya. Grandstand 2A hingga 2I. Belum ada persiapan sepertinya. Area di dalam juga belum dibersihkan dari rumput-rumput liar. Nah, teman-teman, ini kalau lihat dari layout, sepertinya ini adalah
grandstand 2D teman-teman. Adapun grandstand A, B, C berada di sebelah barat. Jadi ini grandstand D. Sementara E, F, G, H, I yang berderet dari utara ke selatan. E, F, G, H, I teman-teman. Dan kabarnya dari bocoran penyelenggara, salah satu yang menarik adalah di salah satu yang grandstand 2E ini teman-teman, pojok kiri ya. Dimana di situ ada tikungan, kemungkinan pada saat mode attack ya teman-teman, attack mode. Jadi yang menarik dari Formula E adalah ada attack mode teman-teman. Jadi salah satu untuk meregenerasi dari tenaga ya. Jadi untuk menambah tenaga, justru yang dilakukan di Formula E adalah mengerem. Jadi adalah sebagian dari tenaga yang terhimpun di baterai, teman-teman ya, itu terkolek atau terhimpun dari upaya pengereman. Di situ ada attack mode, teman-teman. Bahkan mungkin menjadi kewajiban ya attack mode bagi setiap pebalap ya, salah satunya. Bila mana tidak dilakukan, kemungkinan akan mendapat penalti. Dan itu yang terjadi di seri Miami kalau tidak salah ya. Ada salah satu pembalap yang sudah memimpin namun tidak mengaktifkan attack mode sampai terakhir balapan, sehingga tereliminasi ya dari posisi atas dan menjadi bagian dari penalti. Nah, ini penempatan tikungan 7 teman-teman. T7, T8, T9 teman-teman ya, yang mengarah ke grandstand. Belum ada persiapan yang cukup signifikan ataupun perubahan ya. Selain dari terakhir ada pekan lalu peninjauan dari VO. Grandstand 2D yang paling dekat dengan DATFM di arah Walking Drum dan Jimbaran.